pertama berdiri itu pondok, atapnya daun nipah pertama. Lama-lama dia mengajar ngaji, lama-lama dia langsung diketahui oleh Sultan Pontianak, diambil jadi kadi di Istana Qadariyah. Dia pulang dari Istana Qadariyah mendirikan surau, karena anak buah sudah banyak, anak murid sudah banyak. Udah banyak anak murid tuh jadikan surau. Selesai surau bertahun-tahun, jadi surau makin banyak itu punya anak murid. Dijadikanlah masjid. Namanya pada waktu itu Masjid Al-Bansir. Tapi untuk sejarah, untuk garis besarnya, bahwa pendirian Masjid Baitul Ma'mur ini berdiri pada tahun lebih kurang ya 1774 Masehi. Masjid Baitul Ma'mur berlokasi di kota Pontianak, tepatnya di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Pontianak Tenggara. Masjid kecil di tepian Sungai Kapuas ini menyimpan banyak cerita sejarah, terutama bukti penyebaran Islam di sekitar kawasan tersebut. Konon, masjid ini merupakan masjid tertua kedua setelah Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman yang berada di Komplek Kesultanan Qadariyah Pontianak. Pada awalnya, bangunan masjid merupakan tempat tinggal Syekh Umar bin Ahmad Al-Banasir. Pada awal berdirinya Kesultanan Pontianak, beliau merupakan kadi yang dikenal sebagai orang yang memiliki ilmu agama serta kewibawaan yang sangat tinggi. Awal cerita Masjid Baitul Ma'mur ni, pertama itu datang kami punya moyang tu dari Yaman Selatan. Namanya Umar bin Ahmad Bansir atau bin Nasir. Pertama berdiri itu pondok, atapnya daun nipah pertama. Lama-lama dia mengajar ngaji, lama-lama dia langsung diketahui oleh Sultan Pontianak, diambil jadi kadi di Istana Qadariyah. Banyak orang yang belajar agama kepada beliau, sehingga makin lama makin banyak yang datang menuntut ilmu agama. Dan pondok tempat pengajian itu pun dijadikan surau dan tak muat lagi menampung jamaah yang datang. Ada yang menyebutkan surau ini awalnya dinamakan Surau Batang Lontar atau Surau Batang Hari. Syekh Umar kemudian mendirikan lagi bangunan di sebidang tanah yang agak ke belakang, lebih ke darat, sedikit agak menjauhi tepian sungai sebagai tempat tinggalnya. Jadi kami ini pada waktu itu sembahyang Jumat itu cuma 40 aja. 40 orang. Jadi makin ramai dibesarkanlah ini punya masjid. Udah sampai besar-besar di masjid. Diizinkan Putra Sultan Qadariyah itu tahunnya 1973. Kita kan 1771 itu kan Kota Pontianak. Kota Pontianak kan 1771. Selesai 2 tahun tadi itu didirikan masjid. Sampai berkembang-kembang masjid itu, jadilah makin ramai. Sampai Munyang itu meninggal, makamnya
Batu Layang. Nah, jadi diketahui makamnya Batu Layang, diambillah oleh itu namanya Haji Abdurrahim, itu tukang pahat, tukang bikin ukiran. Itu dapat kabar bahwa minsannya udah di Batu Layang. Jadi diambil pada tahun 1945 sebelum merdeka, itu minsannya diambil bawa lah ke Banser ini minsan. Sekarang minsannya ada di masjid ini. Bin Nasir, itu Bin Nasir. Jadi kena diambil singkat ya Bansir. Nah, jadi Bansir ini luas sampai ke daerah Perdana sana itu Bansir. Nah, dulu tuh namanya Pret Bansir situ tuh. Nah, itu nak ambil dari nama suku Bin Nasir ini. Dia Bin Nasir ini ada di Yaman Selatan. Antara masjid ini kurang lebih 100 meter itu ada rumah lagi. Rumah beliau tuh, rumah panggung. Itu namanya Rumah Putri. Nah, sekarang sayang udah roboh. Itu Rumah Putri, itu 7 bumbung. Rumah Putri itu. Malam dia telan zaman kan, rumah itu ancur jadilah nih jalan kita nih. Itu rumah itu jalan kita tuh, besar rumah itu. Itu ditinggal oleh anak dara tua semuanya. Ahmad Bansir itu punya anak perempuan, tapi tidak ada kawin semuanya. Yang perempuannya. Semuanya ninggal anak dara lah. Dari jamaah, dari yang kita dari tua-tua dulu hanya tinggal cerita, cuman kepastian itu belum dapat kita tampilkan. Tapi untuk sejarah, untuk garis besarnya, bahwa pendirian Masjid Baitul Ma'mur ini berdiri pada tahun lebih kurang ya 1774 Masehi. Itu dapat dibuktikan dengan peninggalan dari pendiri Masjid Baitul Ma'mur, yaitu Syekh Umar Bansir. Dalam peninggalan sejarah itu ada berupa di batu nisan beliau. Cuman di situ 1774 di batu nisan itu tertulis. Cuman kita kepastian berdirinya itu kita tidak tahu, hanya terus meninggalnya beliau. Hanya itu yang kita dapat mengambil sejarah dari pendirian Masjid Baitul Ma'mur itu sendiri. Seiring dengan perjalanan waktu, lokasi ini pun semakin ramai dan kemudian menjadi sebuah perkampungan. Tak seberapa lama setelahnya, Syekh Umar bin Ahmad Al-Banasir wafat. Belum ada data serta sumber otentik yang menyebutkan berapa usia Syekh Umar saat beliau wafat. Keberadaan batu nisan saat ini tersimpan di Masjid Baitul Ma'mur. Sementara makam Syekh dapat ditemukan di komplek pemakaman Raja Pontianak di Batu Layang. Keberadaan surau ini kemudian diperbesar dan diperkembangkan oleh putranya yang bernama Syekh Ahmad bin Umar Bansir. Oleh masyarakat kemudian lebih dikenal dengan Surau Bansir. Nama atau kata Bansir ini merupakan pelafalan dari Banasir, di mana mulanya Surau Bansir hanya menjadi tempat pengajian dan untuk tempat sholat 5 waktu. Sedangkan untuk sholat Jumat, jemaah masih dilakukan di Masjid Jami Sultan Abdurrahman. Di kemudian hari, sejarah mencatat sejak hari Senin 5 Mei 1941, Surau Kampung Bansir berubah menjadi masjid dan pada saat penduduk bala tentara Jepang, suasana menjadi kurang aman dan mencekam akibat peperangan.
Jika sebelumnya warga Bansir dan sekitarnya melaksanakan sholat Jumat di Masjid Jami, maka mulai saat itu Masjid Kampung Bansir diperkenankan menyelenggarakan sholat Jumat. Waktu pun berjalan. Pada sekitar tahun 1968 hingga 1969, sejarah mencatat nama Masjid Kampung Bansir kemudian diubah menjadi Masjid Baitul Makmur. Kini, sebagai salah satu bangunan masjid tua di kota Pontianak, Masjid Baitul Makmur berada di areal kurang lebih 180 meter persegi. Berada di tepi Sungai Kapuas kecil, tepatnya di Jalan Imam Bonjol, Gang Ramdan, Bansir Laut, Pontianak Tenggara. Jika melihat dari dalam masjid ke arah kanan, maka akan langsung terlihat aktivitas di Sungai Kapuas. Inilah yang membuat masjid ini dan masjid surau lainnya di tepian Sungai Kapuas memiliki nuansa yang khas. Sama seperti semenjak awal Masjid Baitul Makmur terdiri atas satu lantai dan berbentuk panggung. Atap masjid terbuat dari bahan kayu sirap. Namun, karena bahan baku sirap yang makin sulit didapatkan, di beberapa bagiannya kini menggunakan genteng metal berwarna-warna hijau. Pada kaki-kaki atap terdapat ukiran dengan corak yang khas, seperti ukiran kebanyakan rumah, bangunan Melayu, dan diberi warna cat hijau. Di bagian luar, terdapat anak tangga yang langsung menyambung ke teras. Satu berada di sebelah kiri masjid atau yang mengarah ke Gang Ramadan berjumlah 3 anak tangga. Kini terbuat dari batu cor dan diberi warna merah. Satunya lagi berada di bagian belakang. Berjumlah 5 tangga anak tangga dan masih menggunakan kayu belian. Tak seberapa jauh di bawah bagian anak tangga sebelah ini, terdapat tempat mengambil air wudhu terbuat dari tangga berundak dan langsung menuju tepian sungai. Teras masjid hampir mengelilingi sebagian sisi luar bagian masjid. Berada di sebagian sisi selatan dan bagian belakang atau sebelah timur terbuat dari kayu belian dan kayu mabang. Terdapat juga pagar serambi setinggi kurang lebih 60 hingga 80 cm dengan pintu dorong yang terdiri dari 2 bagian. Zaman ke zaman datanglah kayu ni dari Putus Sibau ni, belian ni. Jadi kena belian, atapnya ulin. Sekarang ini diganti dah atapnya. Udah atap, apa kata kita, seng ya. Segi 4 itu kan artinya Ka'bah. Udah lama-lama dibangunlah seperti masjid Kesunanan dulu. Tingkat-tingkat, persis mirip Kesunanan dulu. Masjid ini. Rata-rata masjid dulu tuh mirip Kesunanan. Tingkat bumbung 3 pada waktu itu. Ada kubah kecil kayak di atasnya. Untuk masuk ke dalam ruang utama masjid, terdapat 2 buah pintu. Yang pertama, sisi sebelah selatan kiri yang mengarah langsung ke Gang Ramadan. Pilar masjid ini terdiri dari kayu belian yang kini dilapisi dengan keramik dengan warna gelap. Di bagian depan terdapat sebuah mimbar sebagai tempat khatib menyampaikan khotbah. Di sebelah kanan mihrab
terdapat ruangan kecil yang diperuntukkan menyimpan barang-barang keperluan masjid. Ada pula rak buku tempat menyimpan mushaf di salah satu sisi masjid. Mengingat letaknya di tepian dekat dengan Sungai Kapuas, dari jendela masjid, jemaah ataupun pengunjung bisa menyaksikan lalu lintas perahu ataupun kapal motor yang kebetulan melintas. Jendelanya pun dibuat dengan ukuran yang besar, sekitar 1,5 kali 1 meter. Kita tahu penyebaran agama Islam rata-rata di pinggiran Sungai Kapuas atau di pinggiran sungai. Belum ada namanya akses jalan di daerah darat atau itu kan. Tempat-tempat persinggahan raja-raja dulu selama Sultan Muhammad menjabat waktu zaman beliau. Itu beliau sering kalau memang istirahat tuh di sini. Awalnya kecil, Mbak. Ukuran masjid kalau tak salah lebih kurang kayak ini asalnya. Dari tiang patok ini dinding. Ini sudah ada renovasi tambahan yang 1 meter lebih. Dan pokok tiang-tiang ini asalnya. Nah, tiang yang ini itulah besarnya ukuran dulunya kayak aula atau musola gitulah ukurannya. Sekarang kan sudah ada berapa kali pengembangan oleh orang tua kita dulu, jadilah agak besar. Seiring berjalannya waktu, renovasi terus dilakukan di masjid bernilai sejarah ini. Setelah direnovasi, masjid menjadi semakin bagus, menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan warga, terutama warga sekitar. Kami dari pengurus memang ada 2 tahun sebelumnya itu sudah mengagendakan untuk merenovasi Masjid Baitul Makmur. Memang di sini masjid itu banyak mengklaim bahwa masjid ini tertua nomor 2. Kita lihatlah kalau namanya tertua itu kan identik dengan kayu, Mbak ya. Cuman ini kan beberapa kali renovasi ya, kalau peninggal-peninggal yang ada sih memang tidak nampak, sudah terbungkus oleh keramik dan semen. Jadi kalau kita ambil gambaran mana sih peninggalan, hanya kita didapat bungkusan di dalam bungkusan baratnya. Jadi kalau kita lihat di bawah kolong ya nampak tiang-tiang yang besar itu nampak, cuman di atas plafon itu memang ada jelas kayunya yang lama itu masih ada. Cuman kalau sudah tertutup plafon dek ini kan bukan namanya tua lagi baratnya, tapi masih ada, cuman tertutup gitu. Masjid menjadi masjid kebanggaan warga di sekitar kawasan tersebut. Tak hanya sebagai tempat beribadah, masjid juga menjadi tempat warga melakukan sejumlah kegiatan bernuansa keagamaan. Ada pesannya, pokoknya masjid ini jangan dirubah. Belian jangan dirubah, jangan ini. Kemarin itu ya macam mana ketua ganti-ganti ketua semen kan. Sekarang ini pesan dari Pak Edi Kamtono kemarin, jangan diubah, dikembalikan pada belian lagi. Sampai sekarang lah nih masjid nih rencana mau dibangun juga kan, malam ada dana ya, mau dibalikkan lagi asal melihat beliannya itu ulin, kayu ulin, ada tiangnya. Tiang itu ada 6 tuh tiang itu asalnya tuh kecil tuh. Nah, itu buat lihat dalam tuh. Nanti boleh kita lihat itu 6 tiang tuh ada. Sifat kerukunan kita, rukun ke-6. Nah, Alhamdulillah kita kegiatan kalau kemarin-kemarin 2-3 tahun yang lalu masih ada kita namanya kegiatan ya rutin. Kalau rutin itu Jumatan itu rutin lah kan, sholat 5 waktu itu ya rutin. Cuman aktivitas ada program-program masjid ini dulu pernah kami buat namanya program hikmat.
Terus ada juga berapa tahun yang lalu kita mengadakan khitan massal selama 100 orang. Yang agak mandat ini sekarang sampai 1 tahun ini kita program hikmah makan program Jumat hikmat memberikan sedekah makan dan minum. Dulu pernah kita lakukan selama 2-3 tahun lah ada buat kegiatan itu. Berhubung ini mentok masalah pendanaan, jadi kita agak mampet karena kita pun neraca kita dengan keuangan dengan pendapatan itu tidak sinkron, tidak sesuai Mbak. Karena kita ya kalau anggaran 3 juta 4 juta itu untuk buat program ya sakit. Ya kami itu memang pengen ada anggaran kita memang untuk kemakmuran itu harus banyak program Mbak. Macam taklim, macam penceramah-ceramah untuk mencari simpati jemaah. Kalau masalah makan itu rata-rata menyiapkan memang untuk sekarang seluruh masjid memberikan makanan untuk selesai pas Jumat memberikan makanan atau minuman. Bukan gak kita ini, seluruh masjid sudah membuatkan program kayak gitu. Habis Jumat ngopi, duduk-duduk kumpul kegiatannya. Kebanggaan tuh dari kami anak cucu ini bangga lah. Karena meski tua masih kami didik, kami jaga kan, bangga kami itu. Memang ada kita bentuk panitia untuk pembangunan. Sudah diurus kemana memang ada wacana untuk renov. Peminta kita Pontianak ini juga ada sudah meng-ACC semua untuk kegiatan masalah lahan apa kan sudah siap kami. Cuman kita belum berani mengatakan keluar untuk eksekusi ini kapan ya kita sih menunggu ya Mbak. Kalau memang ada rezeki ya kita renov. Kalau tidak ya kita pengembangan yang ada padanya lah. Yang penting jamaah yang di sini kampung ini bisa beraktivitas hari-harinya. Masjid tua di tengah kota Pontianak ini menjadi bukti bagaimana perkembangan Islam di ibu kota Provinsi Kalbar. Jika masjid ini dapat dilestarikan, tentu akan bisa menjadi tempat belajar yang baik bagi generasi yang akan datang. Sebagai masjid kedua tertua yang ada di kota Pontianak, bentuk, cerita, dan sejarah Masjid Baitul Makmur telah menjadi bagian yang tak mungkin terpisahkan dari sejarah kota ini. Untuk itu, sudah sepatutnya dijaga bukan hanya menjaga bangunannya saja, namun juga menjaga sejarah yang menyertainya. Memang niat kami ini yang tertua ni hasil saya sendiri kan. Saya minta pada anak cucu saya ni jaga ini masjid, ibadah jangan ditinggalkan, salat sering 5 waktu, pengajian diikut pengajian di masjid, itulah maksud saya. Masjid jangan dirubah, maklumlah umur kita tak dapat tahu kan, itu pesan saya.